warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Puja Damayanti, NPM 2311050022. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang dampak kekerasan rumah tangga terhadap anak. Sebagai manusia, tentu kita mengharapkan rumah adalah tempat ternyaman di bumi. Kita pasti mengharapkan rumah itu adalah tempat kita pulang, tempat kita menghilangkan rasa lelah, tempat kita istirahat, tempat di mana tempat itu adalah tempat paling tenang, tempat paling damai, yang dimana bisa mengobati rasa lelah kita ketika kita kembali dari luar, kita kembali dari kantor, kita kembali dari tempat kerja kita kembali dari sekolah, dimana yang tadinya kita lelah, dan saat kita kembali ke rumah, rasa lelah itu hilang. Rasa lelah itu hilang, dan kita siap untuk menjalani hari-hari selanjutnya di luar sana. Namun, kenyataannya tidak demikian. Dari sekian banyak rumah, hanya beberapa rumah saja yang menjalankan tugasnya sebagai rumah yang sesungguhnya. Sisanya justru menjadi tempat di mana rasa lelah itu makin bertumpuk, mental itu semakin rusak, sehingga membuat kita malas untuk kembali ke rumah. Hal itu dapat terjadi dikarenakan banyak sekali faktornya. Salah satunya masalah-masalah dalam rumah tangga. Contoh masalah dalam rumah tangga itu ya seperti kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga itu adalah fenomena kompleks yang tidak hanya berdampak pada hubungan suami dan istri itu saja, tapi berdampak juga pada psikologis anak. Kekerasan dalam rumah tangga ini sering terjadi di lingkungan kita. Mungkin bahkan terjadi pada diri kita sendiri. Lalu, apa sih faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga? Faktor-faktor yang menjadi pemicu dalam kekerasan rumah tangga itu biasanya ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang kurang stabil. Lalu, adanya kurangnya pengetahuan tentang tugas dan tanggung jawab di dalam keluarga. Komunikasi yang kurang baik, sifat egois, kekerasan sebagai alat penyelesaian konflik. Persepsi sebagai suami itu adalah pemimpin, karena suami sebagai pemimpin maka suami itu berkuasa. Hal tersebut merupakan pemicu. Mengapa? Ketika faktor ekonomi kurang stabil, maka akan sering terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga. Itu karenanya ekonomi yang tidak stabil menjadi salah satu penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Entah yang suaminya tidak bekerja ataupun penghasilan suami yang tidak cukup untuk menghidupi keluarganya, sehingga seringnya terjadi pertengkaran antara suami dan istri. Dan sang suami juga kurang paham tentang tugasnya sebagai kepala keluarga, yang menyebabkan dia memiliki sifat egois dan merasa dirinya itu pemimpin. Karena dia pemimpin, dia merasa berkuasa atas rumah tersebut. Dia tidak terima ketika sang istri protes atau tidak terima akan gaji yang dia berikan kepada istrinya. Dan akhirnya dia menggunakan kekerasan sebagai cara penyelesaian masalah. Dia menganggap, oh, dengan kekerasan istri saya tidak akan lagi protes akan gaji saya, akan kekurangan saya. Dia akan takut pada saya. Saya pemimpin dan saya berkuasa di rumah ini. Dia tidak berhak untuk protes dan dia tidak berhak untuk menyampaikan pendapatnya di rumah ini. Karena di rumah ini saya adalah pemimpin. Itu adalah salah satu faktor yang biasanya terjadi dan menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga. Lalu, apa saja sih dampak dari kekerasan dalam rumah tangga? Dampak dari kekerasan rumah tangga itu ada banyak. Contohnya, menurunnya kualitas kejiwaan anak, perilaku antisosial seperti pecandu alkohol dan seks bebas, stres kronis terhadap anak, kesulitan konsentrasi di sekolah, rasa takut berlebihan, kurangnya percaya diri, perilaku agresif, kesulitan diatur, dan kurangnya disiplin.
Perilaku antisosial itu yang sering terjadi ketika anak mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Yang tadinya anak itu senang ketika menghadapi lingkungan di luar sana, ketika anak itu senang berhadapan dengan lingkungan sosial, berkomunikasi dengan orang ramai. Tapi ketika dia menjadi korban dalam kekerasan dalam rumah tangga, dia jadi takut. Dia takut apa yang dilakukannya itu salah dan akan membuat dia terkena pukulan, entah itu cacian, entah itu kata-kata kasar yang akan membuat dia mentalnya down lagi. Karena ketika dia di rumah mentalnya sudah down, dan ketika dia di sosial apakah harus juga mentalnya down? Itu yang dipikirkan oleh dia. Kesulitan konsentrasi di sekolah juga merupakan dampak dari kekerasan dalam rumah tangga. Ketika dia di sekolah, dia tidak fokus terhadap pelajaran yang diberikan guru kepada dia. Justru yang dia pikirkan adalah apa yang terjadi di rumah kemarin, ataupun apa yang akan terjadi di rumah ketika dia pulang. Dia berpikir apakah ketika dia pulang ibunya sedang dipukuli, apakah ketika dia pulang ibunya sedang dicaci maki oleh ayahnya, sedang dimarahi oleh ayahnya, apakah ketika dia pulang dia masih bisa melihat ibunya, atau ibunya sudah tidak ada karena disiksa oleh ayahnya tadi. Hal itu sering terjadi, hal itu sering ada di pikiran anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Rasa takut yang memunculkan trauma akan sesuatu hal yang dia rasa hal itu deja vu, dan dia rasa hal itu biasa terjadi di dia. Ketika orang berusaha mengangkat tangan begini, yang entah orang itu mau say hi dengan dia atau menyapa dia, dia malah menyangka orang itu mau memukulnya. Yang harusnya dia say hi juga, balik menyapa juga, dia malah menghindar dikarenakan dia takut dipukul. Karena dia mengingat apa yang terjadi pada dia di rumah. Dia menyangka apa yang terjadi di rumah itu akan terjadi juga di luar rumah. Ketika dia memikirkan hal tersebut di lingkungan sekolah, ketika dia memikirkan hal tersebut ketika guru sedang menjelaskan, dia jadi tidak fokus dan dia tidak mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Justru dia malah memikirkan apa yang terjadi di rumahnya, apa yang akan terjadi, dan apa yang terjadi kemarin. Hal tersebut membuat dia tanpa disadari prestasinya juga menjadi turun dikarenakan tidak konsentrasi tadi. Dia tidak paham apa yang dijelaskan oleh gurunya dan nilainya pun jadi turun. Kemudian rasa ketakutan yang berlebihan. Seperti saya bilang, ketika ada orang say hi, dia malah ketakutan. Itu karena dia merasa apakah orang itu akan memukul saya seperti ayah saya memukul saya. Itu yang dia rasakan. Wah, orang itu mau memukul saya. Orang itu mau memukul saya seperti ayah saya mau memukul saya. Dia ketakutan. Dampak selanjutnya, perilaku agresif, kesulitan diatur, dan kurangnya disiplin. Ketika dia sudah menanamkan dalam pemikirannya bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu biasa, baik itu memukul atau itu mencaci maki, itu adalah hal biasa menurut dia. Dia sudah menanamkan hal itu di pemikirannya dan diterapkannya lah ke lingkungan sekitarnya, sehingga dia menjadi pribadi yang tidak baik, jadi seseorang yang keras, yang tidak tahu aturan, tidak bisa diatur, tidak tahu aturan, tidak disiplin, bahkan agresif sampai menyerang orang lain. Stres kronis terhadap anak juga merupakan dampak dari kekerasan dalam rumah tangga, di mana rasa takut yang berlebihan tadi sudah bertumpuk-tumpuk, sudah ada di pikirannya, sudah menumpuk-menumpuk yang menyebabkan trauma, yang dimana trauma tersebut mulai membawanya ke tingkat yang lebih tinggi lagi dan dia menjadi stres. Segala hal dia takuti, dia takut dipukul, dia takut dimarahi oleh ayahnya, dia takut ketika orang mau menganggap begini, dia sudah langsung takut. Itu sudah disebabkan oleh stresnya jiwa anak.
jiwanya sudah tidak stabil lagi, jiwanya sudah rusak, mentalnya sudah rusak karena kan kekerasan dalam rumah tangga itu tadi. Anak itu juga menjadi kurang percaya diri, yang dimana dia tadinya sangat semangat ketika berhadapan dengan orang ramai, ketika berbicara, menyampaikan pendapatnya, dia sangat semangat. Namun ketika dia menjadi korban dalam kekerasan rumah tangga, semua hal itu hilang. Dia jadi takut. Ketika dia menyampaikan pendapatnya, dia akan dipukul. Ketika dia akan menyampaikan pendapatnya, dia akan dimarahi, akan dicaci maki, akan dikata-kata. Akan banyak yang berkata-kata kasar kepada dia ketika dia menyampaikan pendapatnya. Dia menganggap bahwa apa yang akan terjadi ketika dia berbicara, mengungkapkan pendapatnya itu sama seperti apa yang terjadi di rumahnya. Ayahnya akan memukulnya, dan dia berperspektif bahwa ketika dia berhadapan dengan orang ramai dan dia menyampaikan pendapatnya, maka orang ramai itu juga akan memukulnya, akan mengata-ngatainya, akan mencaci makinya. Dia menganggap hal itu akan terjadi ketika dia menyampaikan pendapat dia. Ketika dia mengungkapkan apa yang ada di pikirannya, ada di hatinya, apa pendapat dia tentang hal tersebut, dia merasa takut akan dimarahi, takut akan dipukuli, sehingga dia tidak percaya diri. Dan ketika menghadapi orang ramai, dia jadi ketakutan, nervous, bahkan tidak berani. Bahkan dalam beberapa kasus sampai pingsan ketika menghadapi orang ramai. Hal itu dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin tidak semuanya mengalami kekerasan dalam rumah tangga, namun hal tersebut banyak terjadi dikarenakan masalah-masalah dalam keluarga. Dan masalah dalam keluarga yang paling sangat-sangat diprihatinkan itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Dari penjelasan saya tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi akibat banyak faktor, salah satunya ekonomi yang tidak stabil, kurangnya pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab di dalam keluarga, dan dampaknya tidak hanya untuk suami istri itu saja, namun anak juga menjadi korban dalam kekerasan rumah tangga ini. Bahkan anak adalah korban yang paling utama dalam kekerasan rumah tangga ini. Psikologisnya rusak dan menyebabkan perilaku sosialnya jadi rusak juga. Kekerasan dalam rumah tangga ini berdampak negatif pada psikologi anak, membawa konsekuensi buruk untuk masa depan anak. Mungkin saja ketika dia sudah berkeluarga, dia akan menerapkan sistem yang sama kepada anaknya, kepada istrinya. Bisa saja dia kembali melakukan kekerasan lagi kepada anak dan istrinya, karena tadi sudah ditanamkan dalam pikirannya kalau itu hal biasa. Kalau menyelesaikan masalah dengan istrinya itu kekerasan, itu hal biasa. Ayah saya juga sering begitu dulu, dan diterapkannya kepada anaknya, kepada istrinya, itu akan membawa konsekuensi untuk masa depan anak-anaknya nanti. Lalu anak-anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu cenderung antisosial, melakukan kekerasan di kemudian hari, ya entah kepada anaknya, entah kepada istrinya, atau pada orang lain juga bisa. Tentu saja kekerasan dalam rumah tangga ini perlu penanganan yang serius agar pertumbuhan psikologi anak dapat berlangsung sesuai harapan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dan anak bisa menjadi anak yang baik dan tidak akan menyebabkan kerusuhan di mana-mana. Karena kebiasaannya, kebanyakannya anak-anak yang di jalanan yang membuat kerusuhan, yang membuat keributan itu adalah anak-anak yang di keluarganya memiliki problem. Itu yang biasanya kita tahu. Anak-anak yang nakal, anak-anak yang banyak masalah di luar sana, lingkungan sosialnya dia suka buat masalah, suka tawuran. Itu biasanya anak-anak yang di rumahnya mengalami problem. Dan diharapkan kepada orang tua juga untuk lebih memahami pentingnya menjaga psikologis anak, pentingnya menjaga mental anak. Dan kepada para ayah, para suami juga diharapkan untuk mencari jalan keluar lain untuk menyelesaikan masalah.
karena tidak ada masalah yang selesai dengan kekerasan. Yang ada malah menimbulkan masalah yang baru. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga dengan penjelasan saya tadi, kedepannya ketika kita menjadi orang tua, kita tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, karena kita sudah tahu dampak kekerasan rumah tangga terhadap psikologis anak, mental anak, dan juga jiwa anak itu bagaimana. Semoga kedepannya menjadi lebih baik. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.